guys, welcome back to my channel. Jadi pasti kan kamu sering dengar nih, kalau yang namanya investasi itu adalah salah satu cara untuk menghindari inflasi. Nah, tapi sebenarnya gimana sih maksud dari kalimat itu? Kita mau bahas di video kali ini, tapi seperti biasa sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nah, kita bahas dulu nih. Jadi inflasi adalah proses meningkatnya harga barang dan juga jasa secara bersamaan dalam kurun waktu tertentu secara terus-menerus. Nah, inflasi ini tuh nggak bisa dihindari dalam sebuah ekonomi yang sedang dalam pertumbuhan. Nah, aku kasih contoh ya, misalnya di 2015 kamu punya uang 50.000 dan kamu mau pakai uang itu buat beli pizza. Nah, kemungkinan besar kamu udah bisa beli pizza itu dengan harga 50.000. Tapi kalau sekarang di 2021 kamu punya uang yang sama yaitu 50.000 di dompet kamu dan kamu mau beli pizza, kemungkinan besar tuh nggak bisa karena harga pizza udah naik jadi 100.000. Ini adalah efek dari inflasi yang menyebabkan daya beli kamu tuh menurun seiring berjalannya waktu, sementara harga barang terus naik. Oke, contoh lainnya nih, menurut Bank Indonesia, kalau harga properti telah naik 3-4%, sedikit lebih tinggi dari inflasi yang berada di 3%. Jika tren ini terus berlanjut, misalnya kalau kamu beli rumah seharga 500 juta, kalau hari ini kamu udah punya nih 500 jutanya. Nah, 10 tahun lagi, harga rumah ini tuh bukan 500 juta, tetapi 672 juta. Jadi kalau kamu udah nyimpen 500 juta hari ini, dan kamu pengen beli rumah itu 10 tahun lagi, harganya udah bukan berarti 500 juta lagi, tapi udah jadi 672 juta. Next, bagaimana memproteksi daya beli dari inflasi? Untuk melindungi nilai uang dari penurunan daya beli uang tersebut, perlu dilakukan yang namanya investasi. Jadi investasi aset yang bisa menghasilkan uang yang lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi. Pertanyaan selanjutnya, kenapa harus berinvestasi? Kenapa sih nggak nabung aja di bank, kan juga dapat bunga? Nah, jadi bunga yang ada di bank itu nggak bisa menandingi inflasi. Bunganya per tahun itu hanya 0,5. Sedangkan tadi inflasi 3-4%. Lalu jika uang diinvestasikan di deposito berjangka, bunga yang akan kamu dapat itu 4,5%. Sedangkan inflasi 3-4% berarti bunga yang kamu dapat itu cuma 1,5%. Lebih tinggi dibandingkan inflasi. Dan inflasi itu bisa mengalami kenaikan secara mendadak tergantung dengan situasi ekonomi dan juga target yang sudah ditargetkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kamu juga perlu mempertimbangkan investasi lainnya yang menawarkan resiko dan imbal hasil yang berbeda. Next, berikut ini adalah tipe aset investasi yang ada di Indonesia. Kinerja emas dalam 1 tahun terakhir telah menghasilkan imbal sebesar 34,64%. Lalu pasar uang adalah investasi obligasi atau instrumen utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Ini bisa diterbitkan oleh pemerintah, bank, ataupun perusahaan. Nah, investasi pada properti akan menghasilkan 2 jenis imbalan atau return. Pembayaran dari hasil sewa jika disewakan, dan perolehan laba jika nilainya lebih tinggi dibandingkan harga beli. Tetapi investasi properti kurang liquid atau susah dicairkan karena memerlukan waktu untuk menjualnya. Jumlah investasi di awal pun juga diperlukan modal yang cukup besar. Yang terakhir adalah ekuitas. Ekuitas mencakup saham dan termasuk saham lokal maupun saham luar negeri. Melambangkan kepemilikan di dalam sebuah perusahaan. Jika seseorang memiliki saham sebesar 1%, maka kepemilikan di perusahaan itu adalah 1%. Nah, jadi sekian dulu pembahasan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye!